Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kali ini saya akan membahas tentang profil binatang anjing. Anjing, kalau istilah bahasa Arab dinamakan kalbun. Seperti yang telah kita ketahui di video-video yang telah lalu, bahwa anjing ini adalah salah satu najis mughaladhah selain daripada babi. Walaupun anjing dan babi ini mempunyai kekurangan, yaitu najis mughaladhah, tapi mempunyai kelebihan. Di sisi lain, kelebihan daripada anjing ini, huwa hayawanun syadidur riyadah, banyak melatih dirinya. Sebagai contoh, anjing itu biasa lapar, biasa bertawakal, biasa bersabar. Apabila kita sering dirundung musibah, tidak bertawakal, tidak bersabar, ini kalah dengan perilaku anjing. Juga anjing ini selalu menepati janji kepada pemiliknya. La sab'a wala bahimata, tidak termasuk binatang buas dan tidak pula termasuk binatang piaraan. Mengapa demikian? Li'annahu lau tamma lahu toba'u sab'iyah ma'allafan nas. Alasan daripada anjing ini tidak termasuk binatang buas, sebab kalau termasuk binatang buas tidak mungkin akrab dengan manusia. Juga anjing ini tidak termasuk pula binatang ternak. Alasannya, lau tamma lahul bahimah ma akala lahmal hayawan. Seandainya anjing ini termasuk binatang ternak, maka tidak mungkin akan mengkonsumsi daging. Jadi tidak termasuk binatang buas dan tidak termasuk binatang piaraan. Yang mana ada salah satu kisah yang ada hubungannya dengan anjing, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainama imro'atun tamsi bifulatin minal ardi asyadda alaihal atsu panazalat bi'ron pasyaribat summa su'adat pawajadat kalban yakulus saro minal atsi. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW pernah bercerita di depan para sahabatnya, wahai para sahabatku, suatu ketika pernah ada seorang perempuan pelacur yang biasa menjajakan dirinya menemani kencan laki-laki hidung belang. Si wanita ini suatu ketika pulang dari tempat pekerjaannya. Sebelum sampai ke rumahnya, di perjalanan mengalami kehausan. Akhirnya si perempuan ini mencari sebuah sumur. Akhirnya ditemukanlah sebuah sumur. Saat akan mengambil air yang dalam sumur ini, ternyata embernya atau timbaannya sudah tidak ada di atas, tapi sudah jatuh ke dalam sumur. Akhirnya si perempuan ini mencari akal, mencari tali lain, bagaimana caranya untuk mendapatkan air sumur. Lalu sepatunya dibuka, diikat dengan tali, lalu diturunkan ke dalam sumur. Sehingga mengambil airnya ini adalah dengan sepatunya. Setelah berhasil menarik daripada sepatu yang berisi air, lalu si perempuan ini meminum air dari dalam sumur. Setelah segar, hilang rasa hausnya, perempuan ini hendak pulang ke rumahnya. Begitu menengok ke belakang, ternyata ada seekor anjing. Seekor anjing ini mengeluarkan lidahnya
karena kehausan. Si perempuan ini sudah paham. Anjing ini mengalami kehausan sebagaimana haus yang telah aku alami. Maka aku merasa kasihan. Karena merasa kasihan, yang mana anjing ini kelihatannya sudah memakan makanan yang kering seperti bubuk-bubuk roti. Kemungkinan kehausan. Jangankan anjing, kita pun apabila makan yang kering-kering itu tentu akan memancing rasa haus. Begitupun anjing. Karena rasa kasihannya begitu besar terhadap anjing, akhirnya tidak jadi pulang, malah mengambil air lagi, mengikat sepatunya dan diturunkan ke dalam sumur. Setelah penuh dengan air ini diberikan kepada anjing oleh si perempuan ini. Setelah memberi minuman kepada anjing ini, akhirnya si perempuan ini pulang ke rumahnya dan anjing pun pergi dari tempatnya. Sehingga di suatu ketika ada kabar bahwa seorang perempuan kupu-kupu malam ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena sebelum meninggal dunianya bertobat akan dosa-dosanya. Juga sabda Rasulullah SAW, rahasia daripada bisa tobatnya si perempuan ini dari dosa-dosanya dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah karena merasa kasihan kepada anjing, merasa tidak tega melihat anjing kehausan sehingga diambilkan air ke dalam sumur. Itulah salah satu daripada keistimewaan bersedekah kepada anjing. Bersedekah kepada anjing saja sudah besar pahalanya. Si perempuan ini walaupun dosanya besar, tapi meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan bisa bertobat dari dosa-dosanya karena si perempuan ini memberi minum kepada anjing. Maka para sahabat bertanya, apakah bagi kami sekalian juga bisa seperti si perempuan ini? Maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fi kulli kabdi rotubatin ajrun." Segala sesuatu dalam hati kita ada niat baik, insya Allah akan ada pahalanya. Selain daripada bersedekah atau memberikan makan kepada anjing, begitupun kepada binatang-binatang yang lain akan mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada si perempuan penghibur laki-laki hidung belang ini. Mudah-mudahan tausiah profil anjing ini besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.